Assalamualaikum, kita lanjutkan pembahasan kita tentang hal yang dapat menyebabkan kebangkrutan di dunia dan di akhirat. Berikutnya adalah bangkrut karena wanita mempercayai ramalan. Wanita yang percaya ramalan berarti ia telah menduakan Allah, karena ia telah percaya pada selain Allah. Jika demikian maka ia telah bangkrut. Mengapa bisa begitu? Karena telah menjadi ketetapan dari Allah. Berkembangnya ilmu pengetahuan di era modern ini juga ikut memunculkan paranormal yang rata-rata mengaku sangat profesional di bidangnya. Mereka menyebut dirinya si raja obat yang sanggup menyembuhkan berbagai macam penyakit, bisa melakukan berbagai macam santet, bisa mendatangkan makhluk halus, menaikkan pangkat, mengebalkan tubuh, tahu apa yang akan dan sudah terjadi, meramal nasib orang, dan lain sebagainya. Hanya satu yang tak mereka akui, yaitu bisa mengampuni dosa, sebab itu adalah hak Allah semata. Dengan propaganda tersebut, berduyun-duyunlah wanita datang kepada paranormal dengan berbagai kepentingan. Di antaranya adalah meminta diramal nasibnya dan kemudian mempercayainya, bahkan karena percayanya hingga memperlakukan paranormal itu seolah-olah orang yang menentukan nasibnya. Wanita seperti ini dalam bahasa fikih disebut mar'atu atiyatul kahin. Artinya wanita yang mendatangi juru ramal, dukun, tukang sihir, lalu membenarkan apa yang dikatakan dukun tersebut. Ancaman Allah dengan siksaan yang pedih kepada para wanita yang percaya kepada dukun dan juru ramal adalah lebih dikarenakan perbuatan tersebut menjurus kepada kemusyrikan. Ia kurang percaya kepada kekuasaan Allah dan kurang percaya kepada diri sendiri, sehingga dukun dan juru ramal dijadikan tempat mengadu serta memohon pertolongan. Padahal orang yang disebut dukun atau juru ramal adalah orang-orang yang mengingkari Allah dan bersahabat dengan setan dalam menyekutukannya. Kita tentu belum lupa bahwa setan adalah makhluk Allah yang telah dikutuk sampai hari kiamat. Bahkan kutukan Allah abadi dalam Al-Quran dan senantiasa dibaca kaum muslimin setiap akan mengawali suatu pekerjaan atau perbuatan. Sebab orang Islam di awal perbuatan selalu mengucapkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Aku berlindung pada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Setan terkutuk itulah yang dijadikan para dukun dan juru ramal dalam mengelabui setiap pasiennya. Dengan demikian sesungguhnya para wanita yang percaya akan ramalan para dukun dan juru ramal, sehingga kepercayaannya mengalahkan kepercayaan akan Allah, adalah para wanita yang tersesat yang akidahnya perlu diselamatkan. Rasulullah SAW pernah bersabda mengenai hal ini, yang artinya barang siapa yang mendatangi tukang tebak atau juru ramal lantas membenarkan apa yang dikatakannya, maka sungguh ia telah mengkufuri terhadap wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasai, Al-Hakim, dan Ibnu Majah. Dalam sabda yang lain, barang siapa yang mendatangi tukang ramal lantas bertanya tentang sesuatu lalu membenarkannya, maka salatnya tidak diterima selama 40 hari. Hadis riwayat Muslim. Banyak sekali hadis-hadis Rasulullah SAW yang mengemukakan betapa buruk dan sesatnya wanita-wanita yang mendatangi dukun dan juru ramal atau tukang sihir untuk meminta pertolongan kepadanya. Sebab dengan kepercayaan yang diberikan kepada juru ramal, dia telah melecehkan keberadaan Allah yang sesungguhnya lebih berkuasa atas segala-galanya dan wajib dipercaya dan tempat semua manusia bergantung.
Karena itulah sindiran serta kecaman Rasulullah kepada manusia semacam tukang sihir, juru ramal dan semacamnya pun amat tajam, bahkan juga berupa ancaman agar umat Islam menghindari dan menjauhi hal-hal semacam ini pun sudah tercantum dengan gamblang. Demikianlah gambaran tukang sihir, tukang ramal dan para dukun, kecaman serta vonis yang tertuju pada mereka secara hukum syariah, sebab perbuatannya dipandang telah menyimpang dari tatanan akidah. Sedangkan orang-orang yang meminta bantuan dan mempercayainya sama dengan telah menjadi pengikutnya. Ia telah sesat seperti apa yang diikutinya. Ketidakpercayaan kepada Allah menjadikan ia meminta bantuan kepada selain Allah. Berikutnya adalah bangkrut karena menempatkan anak di lingkungan yang rusak. Orang tua pada dasarnya pasti sangat menyayangi anaknya. Apabila ada orang tua yang dengan sengaja menjerumuskan anaknya dalam lingkungan yang tidak semestinya, apa karena demikian mereka telah bangkrut? Karena apa mereka tidak melindungi titipan Allah yang dipercayakan kepada mereka? Allah berfirman dalam Quran surat Al-Anfal ayat 8 ayat 25 yang artinya, dan pelihara dirimu dari siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu, dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksanya. Yang dimaksud dengan lingkungan yang rusak secara Islam ialah lingkungan yang membuat anak-anak jauh dari agama Islam dan berperilaku bertentangan dengan Islam. Tegasnya lingkungan yang rusak ialah lingkungan yang membuat anak-anak terjerumus ke dalam pergaulan haram, perjudian, minum minuman keras, ketidakjujuran, dan perbuatan-perbuatan haram lainnya. Jadi setiap lingkungan yang membentuk perilaku anak yang bertentangan dengan ajaran Islam adalah lingkungan yang rusak. Ayat di atas secara tegas mengancam orang-orang mukmin untuk tidak berada di lingkungan orang-orang zalim, yaitu orang-orang yang berbuat maksiat dan mungkar. Orang mukmin yang berada di lingkungan maksiat dan mungkar niscaya akan merasakan azab dari Allah, walaupun dia sendiri tidak turut melakukan kemaksiatan dan kemungkaran. Setiap orang menginginkan diri dan keluarganya hidup dalam ketentraman, kebahagiaan dan keamanan, terutama ketentraman dan keamanan bagi anak keturunannya. Orang yang beragama tidak akan senang hidup di lingkungan yang mengganggu ketentraman dirinya untuk menjalankan agamanya dengan baik, karena mereka hanya berusaha mendapatkan lingkungan yang tentram dan nyaman. Perilaku masyarakat banyak bertentangan dengan lingkungan secara Islam memang membuat sulit orang tua untuk memilih lingkungan yang baik. Pergaulan bebas di tengah mereka sudah menjadi pola hidup, sehingga gampang sekali anak-anak terjerumus ke dalam penyalahgunaan seksual. Lingkungan di mana minuman yang memabukkan mudah didapat, rangsangan penyelewengan seks mudah ditemukan karena kebebasan wanita untuk tidak berpakaian, menutup aurat, perjudian dan tempat maksiat lain yang tersebar di berbagai tempat membuat para orang tua mengalami kesulitan untuk menemukan lingkungan yang baik. Dalam keadaan semacam ini, orang tua harus bisa memilih lingkungan yang paling minimal pengaruh buruknya terhadap perkembangan jiwa keagamaan anak-anaknya. Dalam memilih lingkungan yang paling minimal tingkat kerusakan terhadap perkembangan jiwa anak-anak, haruslah dengan menitik beratkan pada pertimbangan materi, sebab bagi orang mukmin yang paling utama adalah menitik keridhaan Allah, bukan mengejar bertumpuknya harta kekayaan atau kemudahan-kemudahan duniawi. Tidak jarang orang lebih suka hidup di lingkungan yang rusak agar dirinya bebas melakukan dorongan hawa nafsunya kapan saja dikehendaki. Mereka tidak pernah mempedulikan kerugian agama dan nasib akhiratnya kelak. Bahkan mereka menyeret keluarganya ke tempat yang rusak karena alergi terhadap orang-orang yang selalu mencegah kemungkarannya. Lingkungan yang rusak sudah pasti akan menjerumuskan manusia ke dalam penderitaan, baik cepat maupun lambat. Allah telah memerintah kaum mukminin untuk menjauhkan diri dari lingkungan yang rusak.
sebab lingkungannya rusak menjadi tempat sasaran turunnya azab dari Allah sebagai realisasi firman yang telah disebutkan sebelumnya. Berikutnya adalah bangkrut karena melahirkan anak di luar nikah. Anak adalah karunia terbesar bagi kedua orang tuanya. Tapi melahirkan anak di luar nikah merupakan aib bagi keluarga, terutama bagi orang yang melahirkannya atau ibunya. Ia merasa malu karenanya. Demikian merupakan salah satu yang membangkrutkan seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang agama. Perbuatan ini merupakan salah satu dampak karena melakukan perbuatan zina yang dilakukan di luar nikah. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 70 yang artinya, dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Kami angkut mereka di daratan dan lautan. Kami beri mereka rizki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Anak di luar nikah maksudnya anak yang dilahirkan oleh seseorang perempuan dari laki-laki yang menghamilinya tanpa melalui pernikahan secara islami. Syarat sahnya pernikahan menurut Islam adalah sebagai berikut. 1. Kedua mempelai saling ridho. 2. Mempelai laki-laki membayar mahar kepada mempelai perempuan. 3. Dihadiri oleh sedikitnya 2 orang saksi laki-laki. 4. Dilakukan ijab qabul. 5. Ada wali. Hal ini masih menjadi perselisihan, karena itu wali dinilai sedikitnya sunnah. Artinya wali dalam perkawinan disunahkan dan tidak merupakan kewajiban, sebab keharusan ada wali dapat digantikan dengan wali hakim. Bila mana perkawinan tidak memenuhi salah satu dari ketentuan di atas, maka perkawinannya tidak sah. Berikutnya adalah bangkrut karena menafkahi anak dari hasil yang haram. Menafkahi anak dan keluarga adalah kewajiban orang tua. Mencari yang halal merupakan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah. Jadi barang siapa orang tua yang menafkahi anak dan keluarganya dengan yang tidak halal, maka ia akan bangkrut karena apa yang diberikan kepada anak dan keluarganya adalah nafkah yang tidak mendapatkan rahmatnya. Rasulullah bersabda, sesungguhnya seorang muslim yang memberikan nafkah keluarganya, anak dan istrinya dengan mengharapkan pahala semata, maka nafkah tersebut sebagai sedekah baginya. Begitulah seharusnya yang dilakukan oleh seorang suami dan ayah yang memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya. Tetapi bagaimana jika nafkah yang diberikan kepada keluarganya ternyata tidak dari hasil yang halal? Bagaimanakah hukumnya? Allah berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 62 dan 63 yang artinya, dan kamu akan melihat kebanyakan dari mereka orang-orang Yahudi bersegera membuat dosa permusuhan dan pemakan yang haram. Sesungguhnya amat buruk apa yang mereka telah kerjakan itu. Mengapa orang-orang alim mereka, pendeta-pendeta mereka tidak melarang mereka mengucapkan perkataan bohong dan memakan yang haram? Sesungguhnya amat buruk apa yang telah mereka kerjakan itu. Dalam hadis disebutkan, artinya setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram, maka nerakalah yang lebih patut baginya. Hadis riwayat Tirmizi. Nafkah yang haram ialah nafkah yang didapat dengan cara-cara yang terlarang oleh agama, atau nafkah dengan barang-barang yang diharamkan oleh agama. Cara yang haram itu antara lain mencuri, korupsi, menipu, dan memperjualbelikan barang dengan cara yang haram. Sedangkan barang yang haram yang tegas dijelaskan oleh agama ialah daging babi, bangkai, darah, dan makanan sesaji.
Ayat tersebut menjelaskan bahwa orang-orang Yahudi biasa melakukan perbuatan yang haram, kemudian uang hasil perbuatannya tersebut dimakan. Di antara perbuatan haram yang mereka lakukan ialah menjual atau membuat hukum atas nama agama, sehingga yang haram dihalalkan atau sebaliknya, tanpa mempedulikan ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Adapun maksud hadis tersebut ialah orang yang memakan sesuatu yang haram atau dari hasil yang haram, kelak tempat yang tersedia baginya ialah neraka. Sedangkan di dunia ini orang yang badannya diberi konsumsi makanan yang haram, jiwanya akan a priori terhadap agama, sehingga pikiran dan hatinya tersesat yang berakibat mengabaikan Allah dan Rasul-Nya. Orang yang mengabaikan Allah dan Rasul-Nya sudah tentu jalan hidupnya dikendalikan oleh setan. Tempat yang layak bagi orang yang hidup bergelimang di dalam setan ialah neraka. Berikutnya adalah bangkrut karena membiasakan hal buruk kepada anak. Orang tua yang memberikan pengaruh buruk kepada anaknya akan bangkrut. Kenapa? Membiasakan hal buruk kepada anak sama saja dengan mendidik anak dengan jalan yang salah, atau dengan kata lain pula bahwa ia telah menjerumuskan anaknya dalam kebodohan yang dapat merusak masa depannya kelak. Allah berfirman pada Quran surat At-Tahrim ayat ke-66, surat ke-66 ayat ke-6, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Hal-hal yang buruk dalam pengertian Islam ialah semua pekerjaan, perkataan, perilaku yang terlarang dilakukan oleh orang Islam. Apa saja yang oleh Islam dilarang pasti buruk, dan apa saja yang oleh Islam dibiarkan pasti baik. Jadi sesuatu dilarang oleh Islam karena hal tersebut dapat merusak manusia, baik dari sisi akidah, ibadah, akhlak, dan kepentingan manusia. Misalnya larangan sombong, hal ini dapat merusak akidah karena kesombongan mengabaikan kebenaran dan menjadikan yang bersangkutan merendahkan orang lain. Begitu juga larangan memakan makanan yang haram karena dapat merusak mental dan badan manusia. Selain itu juga larangan memiliki sifat-sifat buruk seperti bakhil, menimbulkan kebencian orang terhadap dirinya, dan dengki membuat orang lain tidak senang kepadanya karena yang bersangkutan selalu tidak senang kepada orang lain. Ayat tersebut memerintahkan kita agar menjauhkan diri dari segala perbuatan dan perkataan yang menjerumuskan kita ke dalam neraka. Dengan kata lain, ini berarti kita tidak boleh mendekati segala macam perbuatan, perkataan, atau hal-hal yang telah dinyatakan terlarang oleh Islam. Ayat ini juga memerintahkan orang tua untuk mendidik anak-anaknya dan mengajari mereka hal-hal yang baik. Termasuk dalam pengertian ialah menyuruh anak-anak menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama. Karena itu kalau orang tua ternyata berbuat sebaliknya terhadap anak-anaknya, berarti ia telah melanggar hak anak untuk memperoleh perlindungan dari hal yang merusak akhlaknya. Orang tua muslim bertanggung jawab untuk memelihara lingkungan bersih bagi anaknya guna memenuhi hak-hak anak dalam memperoleh suasana yang dapat menyelamatkan mereka dari api neraka. Pelanggaran terhadap hal semacam ini adalah suatu dosa. Selanjutnya adalah bangkrut karena mengajak anak kepada kemusyrikan. Anak merupakan titipan Tuhan yang harus dijaga, dilindungi, dan diarahkan pada hal yang bersifat benar menurut syariat agama. Orang tua yang baik adalah orang tua yang dapat mengarahkan anaknya menjadi anak yang baik dan saleh serta salehah.
Jika ada orang tua yang dengan sengaja mengajak anaknya pada kemusyrikan, maka mereka adalah orang tua yang buruk. Mereka akan bangkrut. Mengapa? Karena mereka akan memetik hasil yang telah ditanamkan pada anak mereka dengan hasil yang buruk, dan jangan pernah menyesal dengan hasilnya karena mereka telah mengajak anaknya pada kemusyrikan. Rasulullah SAW bersabda, tak seorang pun bayi dilahirkan melainkan pasti lahir dalam keadaan fitrah atau bertauhid. Ibu bapaknya lah yang menjadikan ia Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Ibaratnya seekor binatang melahirkan anaknya dengan sempurna. Adakah kamu dapati anak hewan itu cacat, hidung dan telinganya, sampai kamu sendiri yang membuatnya cacat dengan mencocok hidungnya dan mengiris daun telinganya bagian atasnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemusyrikan ialah perbuatan atau kepercayaan yang menyatakan bahwa Allah itu berbilang atau ada kekuatan lain yang setara dengan Allah. Misalnya kepercayaan bahwa suatu benda mempunyai kesaktian untuk menyimpang dari fitrah tauhidnya tersebut. Ibarat seekor binatang yang dilahirkan sempurna menjadi cacat karena ulah pemiliknya. Semua orang tahu bahwa tulang rawan hidung binatang yang baru lahir adalah sempurna, tidak berlubang. Akan tetapi setelah dewasa, kebanyakan hidung kerbau, sapi atau unta oleh pemiliknya dicocok agar berlubang untuk dimasuki tali kendali. Begitu juga telinga unta, sapi, kerbau atau kuda. Bahkan ada daun telinga kambing yang diiris bagian atasnya sehingga terbelah. Hal-hal semacam itu semula tidak ada dan muncul akibat perbuatan manusia atau pemiliknya. Tindakan semacam itu adalah suatu penyimpangan yang merusak keutuhan tubuh hewan yang bersangkutan. Demikianlah perumpamaan yang dikemukakan oleh Rasulullah terhadap orang tua yang mendidik anaknya dengan paham hidup maupun agama yang keluar dari prinsip tauhid atau keluar dari Islam. Karena itu orang tua harus menanamkan kepercayaan tauhid sejak dini pada anaknya agar mudah mereka menerimanya. Orang yang memaksakan kepercayaan atau keyakinan yang menyalahi tauhid kepada anak-anaknya berarti melawan tauhid yang ada pada diri setiap anak. Karena itu orang tua yang berbuat semacam ini berarti merusak pertumbuhan fitrah tauhid anak dan berarti mendurhakai anak. Demikian yang dapat merugikan orang yang berbuat perbuatan tersebut. Tidak jarang orang tua menjerumuskan anaknya pada kemusyrikan. Bentuknya bermacam-macam, ada yang berbentuk kepercayaan bahwa Allah itu terdiri dari beberapa oknum, seperti kepercayaan umat Yahudi dan Nasrani. Ada juga kepercayaan yang mengatakan bahwa Allah itu memerlukan perantara dan manusia tidak dapat langsung berhubungan dengannya. Perantara atau mediator ini memiliki sifat-sifat yang dimiliki pula oleh Allah. Misalnya memberi berkah, mempunyai sifat sakti yang tidak terkalahkan, dan menurunkan bala bencana. Para perantara ini ditakuti oleh manusia seperti takutnya kepada Allah. Bentuk kemusyrikan ini dengan mudah dapat dilihat secara nyata seperti mengagungkan kota suci Nabi Musa atau yang disebut tabut oleh pemeluk agama Yahudi, dan juga penyembahan terhadap patung Nasrani. Selain itu ada juga penyembahan terhadap patung-patung yang dikeramatkan di kuil-kuil atau pagoda-pagoda oleh pengikut agama Hindu dan Buddha. Orang tua yang mengajar dan mendidik putra-putrinya dengan agama dan kepercayaan yang penuh dengan kemusyrikan ini berarti telah melakukan kedurhakaan terhadap putri-putri mereka. Sebab tindakan mereka ini telah merusak fitrah tauhid anak yang Allah patrikan ke dalam hati sanubari mereka. Fitrah ini akan mengalami hambatan pertumbuhan atau penyimpangan dari garis yang lurus karena didikan dan ajaran orang tua yang menjerumuskan mereka ke dalam kemusyrikan. Berikutnya adalah bangkrut karena wanita tidak patuh pada suami. Kewajiban seorang istri adalah taat dan patuh pada suaminya terhadap segala hal yang menjadi kewajibannya sebagai seorang istri. Jika ada istri yang tidak patuh pada suaminya, maka ia termasuk dalam golongan orang yang bangkrut dalam kehidupannya. Sedangkan terhadap pekerjaan yang bukan menjadi kewajibannya, istri diperbolehkan untuk menolaknya, seperti mencari nafkah,
sebab mencari nafkah adalah kewajiban suami, bukan kewajiban seorang istri. Juga diperbolehkan menolak pekerjaan yang mengarah pada kemaksiatan dan kekufuran. Jika seorang suami memaksa istrinya untuk berbuat mungkar atau kekufuran dengan suatu ancaman, bila istri tidak mau mematuhi dirinya akan dicerai, maka istri wajib memilih jalan cerai demi menjaga kesucian akidahnya dan akhlaknya. Sebab perangai suami yang buruk seperti ini hanya mendatangkan fitnah bagi dirinya. Kemanfaatan dan kemudaratan yang ia rasakan lebih besar kemudaratannya. Di samping itu, menjaga keselamatan akidah itu adalah lebih utama daripada membiarkan diri ikut terjerumus dalam kemaksiatan dan kekufuran hanya ingin memperoleh kebahagiaan sesaat. Seorang istri baru berdosa jika tidak mau menjalankan kewajibannya atau membangkang terhadap perintah suaminya yang mengarah pada kebaikan untuk dirinya dan agamanya, seperti menolak perintah melakukan salat fardu atau menolak melayani suaminya. Hal ini telah ditegaskan Rasulullah dalam sabdanya, ketika wanita itu melaksanakan salat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, menjaga farjinya dan mentaati suaminya, niscaya ia akan masuk surga. Rasulullah menambahkan dalam kepatuhan istri pada suami itu hendaknya masih dalam bingkai sendi-sendi Islam. Menurut Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, bahwa yang disebut wanita pembangkang adalah wanita yang menyimpang dari kepatuhan kepada suaminya, meskipun penyimpangan itu tidak membuat si istri berdosa, misalnya istri yang masih kecil atau dalam keadaan gila. Kebanyakan timbulnya keberanian seorang istri menentang perintah suaminya adalah didasari oleh budi pekertinya yang buruk dan kedangkalan agamanya, sehingga ia tidak tahu hak dan kewajibannya sebagai seorang istri, juga tidak punya rasa hormat pada suaminya. Jika seorang istri sudah tidak punya rasa hormat lagi kepada suaminya, maka tingkah lakunya cenderung membangkang. Wanita seperti inilah yang akan mendapat siksaan yang sangat pedih, sebagaimana dijelaskan Rasulullah SAW dalam sabdanya, telah ditampakkan kepadaku isi neraka, maka aku melihat paling banyak penghuninya adalah kaum wanita. Tidak ada perkara yang menyebabkan mereka masuk neraka kecuali banyaknya maksiat yang dilakukan terhadap suaminya. Seorang istri solehah senantiasa memegang teguh hukum Allah dan taat pada suaminya. Yang terhadap seorang istri adalah: 1. Senantiasa berada di rumah. Seorang istri hendaknya senantiasa berada di dalam rumah jika suaminya telah memenuhi seluruh kebutuhan nafkahnya, lebih-lebih bila sang suami tidak ada di rumah. 2. Tidak menghindari suaminya. Artinya seorang wanita salehah akan selalu melayani suaminya dengan baik, tidak menghindar dari suaminya meskipun hatinya sedang terluka, apalagi sampai menampakkan wajah cemberut. Juga tidak sering menampakkan diri di hadapan orang lain. 3. Sedikit berbicara dengan tetangganya. Seorang wanita salehah akan selalu menjaga pembicaraannya dan kehormatannya, lebih-lebih terhadap tetangganya. Dengan demikian ia akan selamat dari fitnah dan permusuhan dengan tetangga yang dipicu oleh pembicaraan. Seorang wanita yang jarang bertandang ke rumah tetangganya kecuali bila ada keperluan mendesak, insya Allah rumah tangganya akan selamat dan bahagia. Berikutnya adalah bangkrut karena menciptakan maksiat di rumah. Akan bangkrut pula orang tua yang telah menjerumuskan anaknya ke dalam maksiat, apalagi dengan sengaja menciptakan sendiri media menuju kemaksiatan di lingkungan rumahnya sendiri. Rasulullah SAW bersabda, 3 golongan yang Allah haramkan mereka itu masuk surga, yaitu peminum minuman keras, orang yang durhaka kepada ibu bapaknya, dan orang yang berbuat dayut yang menanamkan perbuatan dosa kepada keluarganya. Perbuatan maksiat adalah semua perbuatan yang dengan tegas dilarang oleh Islam dan dikenai sanksi-sanksi konkret. Perbuatan itu antara lain berzina, minum khamr, mencuri, berjudi, menganiaya orang, dan lain-lain. Perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Islam ada kalanya pelaksanaan hukumannya hanya bisa dilakukan oleh pemerintah Islam
misalnya potong tangan bagi pencuri, dera atau rajam bagi orang yang berzina, hukuman mati bagi orang yang membunuh. Hukuman-hukuman konkret semacam ini tidak bisa dijalankan oleh perorangan dengan sesuka hatinya. Menciptakan lingkungan rumah tangga bersih dari maksiat atau hal-hal yang dapat merusak akidah dan maksiat atau hal-hal yang dapat merusak akidah dan akhlak anak adalah tanggung jawab orang tua dan sekaligus menjadi hak anak. Sebab setiap anak berhak mendapatkan pembinaan tauhid, ibadah yang baik dan akhlak yang terpuji. Apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dalam menciptakan suasana Islami bagi anak-anaknya menjadi suri teladan bagi segenap orang beriman sampai hari kiamat. Di samping itu terdapat banyak hadis Rasulullah yang menegaskan adanya tanggung jawab orang tua dalam memelihara fitrah tauhid anak-anaknya. Selanjutnya adalah bangkrut karena ucapan ulama tidak sesuai perbuatannya. Seorang ulama adalah orang yang dipercaya bahwa apa yang ia katakan adalah menurut syariat Islam. Tetapi ada pula yang menjadi munafik. Ia menganjurkan kepada orang lain untuk beribadah, tetapi dirinya sendiri tidak melaksanakan ibadah tersebut. Demikian itu akan mengantarkan padanya ke dalam kebangkrutan. Ulama akhirat tidak akan memerintahkan sesuatu yang dia sendiri tidak mampu menjalankannya. Dialah orang yang pertama kali harus menjalankan sebelum ia memerintahkan pada orang lain. Sebagaimana yang telah disinggung dalam Al-Quran, yang artinya mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan kebaikan sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri. Quran Surat Al-Baqarah ayat 44. Berikutnya adalah bangkrut karena melakukan sihir. Orang yang melakukan sihir adalah orang bangkrut karena apa yang dilakukan merupakan perbuatan yang menyimpang dari ajaran agama. Ia akan mendapatkan siksa yang pedih karena ia juga telah menyesatkan orang lain yang melihat atraksinya. Sihir adalah cara untuk memperdaya orang lain dengan bantuan setan atau jin. Sihir juga bisa dipakai untuk mengelabui penglihatan seseorang agar tertipu oleh halusinasi yang dibuat oleh si pensihir. Bisa pula dipakai untuk menghilangkan kesadaran seseorang. Semua ini tidak lepas dari bantuan setan atau jin. Tanpa bantuan kedua makhluk halus ini, mustahil sihir bisa dilaksanakan. Karena itu tukang sihir dalam hidupnya selalu mengabdi kepada setan atau jin yang mendukung sepak terjangnya. Tanpa ada dukungan dari kedua makhluk jahat ini, ia tidak memiliki kekuatan apa-apa. Maka dari itu juga ia bisa-bisa tersesat karena terlalu memuja setan dan jin. Dengan mengabdi pada setan, maka dengan sendirinya ia mencampakkan hukum syariat, mengabaikan perintah Allah, dan tingkah lakunya cenderung destruktif dan maksiat seperti yang disenangi oleh setan. Selanjutnya adalah bangkrut karena suka melakukan kutukan. Melaknat adalah perbuatan yang tidak terpuji. Perbuatan ini biasanya dilakukan oleh seseorang yang hatinya diliputi oleh kebencian, dendam dan kemarahan, sehingga apa yang dibencinya itu ia kutuk menurut selera nafsunya, baik kepada binatang, manusia atau lainnya. Melaknat adalah dosa besar. Perbuatan ini menunjukkan seakan-akan dialah yang berhak memvonis suatu keburukan. Sepertinya dia mengetahui akhir keburukan suatu makhluk, padahal tidak ada satu orang pun yang tahu mengenai nasib setiap makhluk di akhir hayatnya kecuali Allah. Karena itu melaknat adalah perbuatan tercela. Orang yang suka melaknati menunjukkan keangkuhan dan kesombongan dirinya. Seakan-akan dirinya lah orang yang paling bersih, paling suci, paling mulia dan paling sempurna, sehingga orang lain itu hina dan rendah di matanya. Apalagi terhadap orang yang pernah menyakiti hatinya, jelas orang tersebut tidak mempunyai kebaikan sedikit pun di matanya. Karena itu ia patut dilaknati.
Selanjutnya adalah bangkrut karena tidak mengakui anak. Orang tua yang mendurhakai anaknya dengan tidak mengakui anaknya sendiri sebagai anaknya adalah orang bangkrut karena ia telah memutuskan pertalian nasab antara orang tua dan anak. Setiap anak sudah pasti mempunyai ibu bapak sekalipun bapak meninggal sebelum anak dilahirkan atau ibu meninggal beberapa waktu setelah anak dilahirkan. Oleh karena itu Al-Quran menyebutkan ibu bapak dengan kata walid dan walidah. Walid artinya laki-laki yang menyebabkan kelahirannya, dan walidah adalah perempuan yang melahirkan dirinya. Kata-kata walid termaktub dalam firman Allah yang artinya, hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu dan takutlah akan suatu hari yang pada hari itu seorang bapak tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat menolong bapaknya sedikit pun. Sesungguhnya janji Allah adalah benar, maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan janganlah pula setan memperdayakan kamu dalam mentaati Allah. Quran Surat Al-Luqman ayat 33. Allah berfirman yang artinya, dan demi bapa dan anaknya. Surat Al-Balad ayat ketiga. Kata walid atau ibu termaktub dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 233, artinya, janganlah walidah atau seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya, dan juga seorang ayah karena anaknya, dan ahli waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapi sebelum 2 tahun dengan kerelaan keduanya dan pemusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Menurut ayat-ayat di atas, hubungan anak dengan orang tua terbawa sampai ke alam akhirat. Jadi nasab antara anak dengan ibu bapaknya tidak hanya berlaku di dunia saja, tetapi berlanjut sampai pada akhirat. Karena hubungan nasab yang kekal abadi semacam ini, maka adalah menjadi hak anak untuk memperoleh pengakuan dan jaminan kesinambungan nasab yang kekal abadi. Selanjutnya adalah bangkrut karena mempunyai sifat dengki. Dengki tampaknya sepele, tapi ia termasuk dosa besar dan membuat bangkrut hidup seseorang. Karena dampak yang diakibatkan oleh kedengkian itu luar biasa. Dapat memicu timbulnya fitnah, permusuhan, persaingan yang tidak sehat, penganiayaan, bahkan sampai pembunuhan. Dengki adalah salah satu penyakit hati yang sulit dihilangkan. Penyakit ini tumbuh karena kedangkalan dalam berpikir dan sempitnya hati dalam menghadapi kenyataan, sehingga jiwanya selalu goyah setiap kali melihat orang lain memperoleh karunia atau kesuksesan di atas dirinya. Lalu terbetiklah niat jahat dalam hatinya untuk memindahkan karunia itu kepada dirinya, walaupun kedudukan dan kenikmatan itu memang pantas dimiliki orang tersebut. Kemudian ia berusaha sekuat tenaga dan berdaya upaya untuk menyampaikan niat jahatnya, meskipun usaha ke arah sana harus mencelakakan orang lain. Oleh sebab itu, orang yang hasud bisa dikatakan sebagai orang yang mengidap penyakit jiwa. Dapat tidak bahwa yang membuat sengsara dan bahagia hanyalah Allah semata. Begitu pula yang membuat kaya, miskin, sengsara dan bahagia juga Allah. Kenapa ia harus dengki dan dendam terhadap orang yang diberi kebahagiaan oleh Allah? Bukankah Allah adalah zat yang membagi rizki dan kesenangan? Selain itu, orang yang dihasudi tidak menyakiti dirinya juga tidak dimusuhinya. Kenapa ia harus dendam dan dengki? Hanya dikarenakan ia memperoleh kesenangan, derajat yang mulia atau rizki yang melimpah, yang kesemuanya datang dari pihak lain atau dari hasil jerih payahnya sendiri. Maka berbesar hatilah karena dapat menghilangkan sifat tersebut. Berikutnya adalah bangkrut karena membunuh. Yang dimasukkan di sini adalah membunuh jiwa tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat.
Perbuatan ini termasuk dosa besar yang dapat mendatangkan azab baik di dunia maupun di akhirat, yang merupakan hal yang membuat bangkrut orang yang melakukannya. Azab di dunia dalam bentuk kisos, sedangkan azab di akhirat adalah siksaan dalam neraka. Membunuh adalah perbuatan tercela, bahkan bisa dikatakan sebagai perbuatan biadab yang tidak mengenal peri kemanusiaan. Lebih-lebih pembunuhan itu dilakukan karena rasa dendam, dengki, persaingan, dan lain sebagainya yang berbau aniaya. Karena itu Allah dan Rasulnya sangat mengutuk terhadap pembunuhan yang membunuh jiwa dengan jalan yang tidak hak. Hanya orang-orang yang berhati bengis dan dikuasai oleh setan yang tega melakukan pembunuhan. Berikutnya adalah bangkrut karena memutuskan hubungan persaudaraan. Memutuskan hubungan persaudaraan adalah dosa besar karena perbuatan ini dapat memicu terjadinya pertengkaran, permusuhan, dendam, kedengkian, dan perbuatan-perbuatan jahat lainnya. Bangkrutlah yang akan ia terima. Keluarga atau saudara kandung adalah orang yang terdekat dalam hubungan kekeluargaan dan bermasyarakat, karena mereka masih ada hubungan tali darah dan keturunan. Keberadaan mereka harus tetap dijaga agar tetap terjalin tali silaturahim dengan mereka. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim. Quran Surat An-Nisa ayat 1. Artinya, takutlah kalian terhadap sanak famili dan jangan sampai kalian memutuskan hubungan dengan mereka. Pada ayat yang lain Allah berfirman, maka apakah kiranya jika kalian berkuasa, kalian akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan? Mereka itulah orang-orang yang dilaknat Allah dan ditulikannya telinga mereka dan dibutakannya penglihatan mereka. Quran Surat Muhammad ayat 22 dan 23. Memutus hubungan dengan kerabat yang lemah, memusuhi mereka dan bersifat sombong serta tidak memberikan kebaikan kepada mereka, sementara ia dalam keadaan kaya sedangkan mereka fakir miskin, maka ia termasuk yang diancam Allah. Ia pun diharamkan untuk memasuki surganya kecuali jika bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla dan berbuat baik kepada mereka. Dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW yang artinya barang siapa memiliki kerabat lemah dan tidak berbuat baik kepada mereka, padahal ia memberikan zakat kepada selain mereka, Allah tidak menerima sedekahnya dan tidak melihatnya pada hari kiamat. Hadis riwayat Tabrani. Pada zaman sekarang hubungan kerabatan itu banyak dipengaruhi oleh harta. Saudara atau famili yang kaya dan punya jabatan terhormat pasti banyak saudaranya maupun familinya yang mengerubutinya. Sedangkan kaum kerabat atau saudaranya yang miskin, fakir dan hidup serba kekurangan, pasti saudara-saudaranya jarang berkunjung ke rumahnya. Ini kenyataannya terjadi pada zaman sekarang. Persaudaraan itu diukur dengan harta, bukan dari dekatnya hubungan nasab atau kekerabatan. Berikutnya adalah bangkrut karena mengintip rahasia orang lain. Yang dimaksudkan dengan mengintip rahasia orang lain adalah selalu memata-matai aib atau kecacatannya guna untuk disebarluaskan pada orang lain. Orang yang melakukan yang demikian adalah orang yang bangkrut pula, karena sama dengan kejahatan yang diperbuat oleh orang yang mencari-cari kesalahan orang lain. Ada berbagai cara yang bisa dikatakan sebagai mengintip rahasia orang. Misalnya dengan cara mendengarkan omongannya, mengawasi tingkah lakunya, melihat teman pergaulannya, melihat latar belakang pendidikannya, melihat asal-usul keluarganya, dan lain sebagainya yang bersifat pribadi yang tidak ingin hal itu diketahui oleh orang lain.
Perbuatan ini jelas dosa karena dapat merendahkan kehormatan seseorang, juga mengganggu privasinya. Apa tujuannya orang mengintip rahasia orang lain kalau tidak untuk kejahatan dan kemaksiatan? Bagi orang yang berakhlakul karimah, pasti menjauhi perbuatan-perbuatan tercela yang dapat merendahkan martabat orang lain maupun kehormatan dirinya. Allah melarang mengintip rahasia seseorang karena perbuatan tersebut termasuk salah satu bentuk kejahatan dan kemaksiatan, seperti yang dijelaskan dalam firman-Nya. Artinya, dan janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Membuka aib saudara sendiri sama dengan membuka aib diri sendiri. Kalau memang aib tersebut benar, maka tidak hanya saudara kita yang merugi, tetapi diri kita akan ikut tercemar. Ibnu Mas'ud lantas berkata, jika dilarang tajasus, namun jika terlihat oleh kita suatu aib, kita selesaikan. Rasulullah SAW bersabda, artinya, barang siapa mendengarkan omongan orang lain sedangkan mereka benci kepadanya, maka pada hari kiamat nanti akan dituangkan timah panas ke dalam telinganya. Dari penjelasan beberapa hadis di atas, maka jelasnya jika ada seseorang yang melakukan perbuatan mencari-cari aib orang adalah perbuatan yang tercela dan akan dilaknat oleh Allah. Untuk menjauhkan diri agar tidak menjadi orang yang suka mengintip rahasia orang lain adalah menanamkan rasa husnudzon atau berbaik sangka pada setiap orang. Dengan cara demikian, insya Allah hati lambat laun akan menjadi bersih, tidak suka mengusik orang lain, apalagi memata-matainya. Selanjutnya adalah bangkrut karena meratapi mayat. Meratapi mayat adalah dosa besar karena perbuatan ini sama dengan bentuk pemberontakan diri yang tidak mau menerima kepastian Allah. Padahal kematian pasti datang dan akan dirasakan oleh setiap makhluk yang hidup. Demikian bangkrut orang yang mengelak dari kehendak Allah. Menangis adalah cermin dari kesedihan hati, sedangkan meratap adalah bentuk penolakan terhadap takdir. Sepertinya ia tidak rela dengan musibah yang menimpa dirinya, apakah itu musibah kematian atau musibah bencana. Umumnya yang menangis dan meratapi setiap kali terjadi musibah adalah kaum wanita. Sebab wanita mudah terguncang perasaannya dalam menghadapi suatu musibah daripada menggunakan daya nalarnya. Wanita yang meratapi mayat dengan mengeraskan suaranya penuh penyesalan adalah cermin dari pemberontakan diri yang tidak rela dengan takdir Allah. Berikutnya adalah bangkrut karena berduaan dengan lawan jenis. Yang dimaksudkan di sini tentunya adalah berduaan dengan lawan jenis yang bukan muhrimnya dan belum terikat dalam hubungan pernikahan yang sah. Hanya bangkrutnya akan diterima karena ia hanya mendapatkan kenikmatan dunia saja, tetapi itu hanya sebentar. Orang yang telah dimabuk cinta seperti ini biasanya ini menyerang para muda-mudi dan sangat mungkin juga menimpa orang dewasa. Sudah tidak lagi menghiraukan lagi terhadap norma-norma yang berlaku di masyarakat, baik itu norma agama ataupun norma sosial. Mereka telah terlena dan terbuai oleh bujuk rayu setan sehingga kehormatannya pun rela dipertaruhkan asal ia bisa menyalurkan hasrat nafsunya. Keinginan untuk selalu berduaan dengan lelaki atau wanita pujaannya dalam memadu cinta di tempat yang sepi merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi. Mereka sudah tidak lagi menghiraukan lingkungan sekitarnya. Yang ada dalam pikiran mereka adalah bagaimana nafsunya dapat terpenuhi. Sahabat Anas radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, wanita mana saja yang berdiri bersama laki lain yang tidak disertai oleh muhrimnya, kecuali Allah akan mendirikan dirinya
tepi jahanam, dan dicatat untuknya setiap kalimat yang diucapkan 1000 keburukan. Berduaan dengan lawan jenis dilarang oleh agama, karena apabila ada orang yang sedang berduaan di tempat yang sepi, maka setan pasti akan menjadi pihak yang ketiga. Jika setan sudah menjadi pihak yang ketiga, maka peluang untuk melakukan kemaksiatan dan kemungkaran sangat besar sekali. Hampir bisa dipastikan akan terjadi perbuatan maksiat. Apakah itu hanya sekedar bersentuhan kulit atau memandanginya dengan penuh gelora nafsu? Lebih-lebih apabila keduanya tidak ada kendali agama yang kuat, maka kemaksiatan yang terjadi bisa lebih dalam lagi, yaitu perbuatan zina. Dalam hadisnya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya ia tidak tinggal di suatu tempat di mana ia dapat mendengar desah nafas wanita yang bukan muhrimnya. Sungguh keterlaluan dewasa ini banyak anak-anak yang lahir tanpa bapak, terutama di kota-kota besar. Ini tidak lain dikarenakan banyaknya wanita yang senang berduaan dengan laki lain di tempat sepi, sehingga terjadilah kemaksiatan yang berupa perzinahan. Jika demikian telah terjadi, maka kita baru menyadari bahwa yang kita lakukan merupakan sesuatu yang bangkrut yang tidak ada manfaatnya. Wanita menyendiri di tempat sepi bersama laki lain sekarang lazim disebutkan istilah pacaran. Sudah menjadi pemandangan umum, bahkan mereka sudah tidak punya rasa malu lagi untuk bermesraan dan melakukan peluk dan cium di taman, tempat wisata dan tempat-tempat lain yang dipandang romantis. Selanjutnya adalah bangkrut karena sperma dibuang. Segelintir laki-laki yang pendek cara berpikirnya akan menggunakan cara-cara yang tercela untuk mencari kenikmatan yang dipandang halal dan aman. Padahal tidaklah demikian. Tidak ada yang lebih aman dari penyaluran nafsu birahi selain disalurkan ke dalam persetubuhan yang halal, yakni dalam sebuah pernikahan. Onani adalah cara yang biasanya dilakukan oleh laki-laki yang telah memuncak nafsu birahinya. Cara ini dilakukan oleh seorang suami sebagai jalan alternatif jika istrinya sedang tidak bisa melayani nafsu seksualnya disebabkan datang bulan atau nifas atau sebab lainnya. Bagi laki-laki bujangan, onani dilakukan karena kebutuhan biologisnya telah memuncak. Itulah mengapa seorang bujangan dikatakan lebih dekat kepada perzinahan. Sebenarnya bagaimanakah hukum onani? Apakah halal atau haram? Menurut jumhur ulama, seorang suami diperbolehkan melakukan onani dengan tangan istrinya. Adapun onani dengan memakai tangannya sendiri, menurut jumhur ulama adalah haram hukumnya. Demikianlah keterangan yang terdapat dalam kitab An-Nasihah. Diriwayatkan di dalam majlisnya Ibnu Abbas, ketika semua urusan dalam majlisnya telah selesai, semua orang pergi meninggalkan majlis, tinggal seorang pemuda yang masih duduk mematung di situ. Sehingga Ibnu Abbas bertanya, apakah Anda mempunyai keperluan dengan saya? Jawabnya, ya, aku hendak menanyakan suatu persoalan, namun aku malu mengatakannya di depan orang banyak. Sekarang aku takut pada Tuhan dan menghormati Tuhan. Ibnu Abbas pun berkata, orang yang berilmu itu ibarat bapaknya sendiri. Maka apa yang Anda curahkan pada bapak Anda, curahkanlah pada saya di sini. Maka pemuda itu pun bercerita, sebenarnya aku seorang pemuda yang tidak mempunyai istri. Karena takut terhadap perbuatan keji, aku sering melakukan onani dengan tanganku sendiri. Apakah itu merupakan suatu kemaksiatan? Tiba-tiba Ibnu Abbas memalingkan wajahnya seraya berkata, kotor sekali, menikahi budak lebih baik daripada perbuatan zina. Sekelumit kisah di atas merupakan suatu peringatan bahwa laki-laki bujangan atau kaum remaja yang mempunyai libido besar akan terombang-ambing di antara 3 perbuatan tercela. Seringan-ringannya perbuatan tercela itu adalah menikahi budak wanita, sebab dengan menikahi budak nantinya akan memperbudak anak sendiri. Sedangkan perbuatan tercela yang ringan tahap selanjutnya adalah melakukan onani. Dan serendah-rendahnya perbuatan tercela adalah melakukan persetubuhan di luar nikah atau berzina.
Berikutnya adalah bangkrut karena wanita tidak mau berkabung. Berdosa wanita yang tidak mau berkabung atas kematian suaminya. Perbuatan ini sama dengan bentuk pembangkangan terhadap hukum Allah. Ia mendapat kebangkrutan dari Allah karena ia tidak menyayangi orang yang pernah mendampingi hidupnya. Istri diwajibkan berkabung ketika ditinggal mati suaminya dengan tidak bersolek, tidak keluar rumah, juga tidak menikah lagi untuk sementara waktu sebagai tanda kesetiaan dan kesedihannya ditinggal mati sang suami. Bagi wanita yang ditinggal mati suaminya, ia wajib berkabung selama 4 bulan 10 hari, termasuk malamnya, tetapi jangan dengan terlalu meratapi kepergiannya. Sekalipun bagi wanita merdeka dalam keadaan talak raj'i atau talak yang bisa dirujuk kembali dan belum pernah digauli karena masih kecil atau karena yang lain, sekalipun wanita itu mempunyai kuru atau masa suci, sebagaimana disebutkan Rasulullah dalam sabdanya, tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir apabila melakukan iddad atau berkabung atas mayit melebihi 3 malam kecuali berkabung atas suaminya, yaitu 4 bulan 10 hari. Ini menunjukkan bahwa wanita diperbolehkan berkabung atas kematian selain suaminya, yaitu dari kaum kerabatnya atau lelaki lain selama 3 hari, kalau bisa kurang dari 3 hari. Dengan demikian haram berkabung melebihi 3 hari jika wanita tersebut mempunyai tujuan berkabung. Apabila tidak ada tujuan berkabung, maka menambah sampai di atas 3 hari tidak diharamkan. Selanjutnya adalah bangkrut karena wanita terperangkap emansipasi semu. Wanita yang terperangkap dalam emansipasi wanita yang tidak jelas hanya akan menyebabkan kebangkrutan karena akan tersesat dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau dapat memberikan manfaat. Emansipasi dipelopori oleh Raden Ajeng Kartini yang bermaksud untuk mengangkat derajat kaum wanita agar tidak terpuruk di dalam kebodohan karena perbedaan hak mereka dengan kaum laki-laki dalam hal kebebasan menuntut ilmu. Kini telah berubah fungsi atau minimal ada pergeseran nilai dan tradisi dalam hal emansipasi. Emansipasi yang ada sekarang ini bisa kita rasakan bersama-sama adalah suatu emansipasi yang semu, yang maknanya dibelokkan dan dipaksa-paksakan menurut kepentingan si pengguna emansipasi. Yang ada hanyalah sebuah plesetan dari emansipasi, yakni penuntutan hak wanita sama persis sejajar dengan laki-laki dalam segala bidang. Kebebasan wanita seperti dipaparkan tersebut mulai hangat dibicarakan pasca surutnya kejayaan pertanian dan mulai beralihnya orientasi kerja pada industri manufaktur yang memerlukan buruh murah yang sangat penting artinya bagi perusahaan dalam menekan biaya produksi. Juga setelah dibukanya keran informasi global yang menyebabkan transformasi kultural pada setiap negara di dunia. Hal itu telah banyak merubah sikap dan pandangan wanita dalam menyoroti arti kebebasan. Selama berabad-abad mereka dibelenggu mitos kelemahan, mereka terpuruk menjadi sosok inferior yang tak layak tampil di atas pentas dunia. Kini mereka ingin tampil beda, mendobrak belenggu dan menyuarakan hak-hak kebebasan yang lebih dikenal dengan emansipasi atau Women Liberation Movement. Dengan senjata emansipasi, wanita membanjiri lapangan pekerjaan dan menduduki tempat penting di perusahaan dan instansi. Mereka sosok multiguna sebagai istri, ibu, pekerja profesional, pendidik, sekaligus menjadi teman bagi suami dan anak-anaknya. Wanita dianggap terlalu jauh mencampuri pekerjaan sehingga hampir menggeser lahan kaum pria dan menggeser kaum pria sebagai pekerja. Mereka terbentur pada dinding tebal yang dibuatnya sendiri dengan keluarganya. Sementara itu, fitrah kewanitaan merupakan hal yang sulit dimengerti oleh wanita. Mereka aktif menentang suara-suara tak bersahabat yang menghalangi aktivitasnya. Mereka selalu berdalih emansipasi untuk melegalisir pekerjaan kontroversial. Akhirnya mereka terjun di berbagai kancah kehidupan, tidak peduli dengan yang namanya fitrah kewanitaan. Wanita berbondong-bondong memadati dunia olahraga, model film,
sinetron, buruh pabrik, pekerja profesional, penyanyi, perancang busana, dan lain-lain. Obsesi mereka adalah uang, sehingga uang juga yang menjadi cara memperkuat posisi mereka di keluarga dan mendongkrak otoritas suami. Sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya dunia ini sangat manis. Allah menyerahkan kepada kamu untuk melihat bagaimana kamu berbuat. Karena itu berhati-hatilah menghadapi dunia dan berhati-hatilah pada wanita. Sesungguhnya fitnah pertama Bani Israel adalah karena wanita. Hadis riwayat Muslim. Peringatan Rasulullah SAW tersebut harus kita lihat di lapangan. Berbagai fitnah telah menjalar di sudut-sudut kehidupan. Berbagai kejahatan, pelecehan seksual, perkosaan melengkapi kesibukan aparat hukum. Keluarga yang ditinggalkan ibu rumah tangga bukan hanya menimbulkan masalah premanisme, juga kasus-kasus free sex, penggunaan obat terlarang, dan penyalahgunaan alat kontrasepsi KB, terutama pil di kalangan generasi muda. Hal ini terbukti dengan banyaknya aborsi dan kelahiran tanpa ikatan pernikahan di kalangan generasi muda, karena tidak ada pengawasan langsung dari orang tua, terutama ibunya. Hal ini bukan berarti ibu sama sekali tidak boleh bekerja. Islam tidak pernah melarang wanita berkarir. Namun pekerjaan itu bukanlah pokok dari tugas sesungguhnya sebagai ibu rumah tangga yang berkewajiban mendidik putra-putrinya. Sementara yang berkewajiban memberi nafkah hanyalah suami. Demikianlah hal-hal yang dapat membuat seseorang menjadi bangkrut di dunia dan akhirat. Setelah semuanya dijelaskan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.